Bisa dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Baitul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji, bagi mereka yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Ditambah dari sisi kuantitasnya dan ditambah dari sisi kualitas nikmat tersebut. Yang dimaksud dengan ditambah dari sisi kuantitasnya, jumlah nikmatnya ditambah, dan yang dimaksud dengan ditambah dari sisi kualitasnya, nilai keberkahan dari nikmat tersebut juga ditambah oleh Allah. Sebaliknya, jika hamba tersebut kufur atas nikmat yang Allah berikan, Allah memberikan ancaman yang sangat pedih dengan azabnya. Allah berfirman di surat Ibrahim, surat yang ke-14, di ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang inti daripada ayat ini adalah, jika kalian bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabnya Allah amatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, doa yang isinya
agar Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Doa itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah lenyap. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal untuk selamanya. Doa ini Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Ibnu Hibban. Doa ini Bapak Ibu bisa dapatkan di buku yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, kumpulan doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang syakirin, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Masjid Baitul Jannah Central Park di Sabtu pekan yang ketiga ba'da subuh, membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Tarsyah hafizahullah taala, kitab yang berjudul Madza yuhibbun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbit 2 jilid. Judulnya adalah Apa yang Dicintai dan Dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali pertemuan kita masih berada pada pembahasan apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Kita belum menyentuh apa-apa yang dibenci oleh Nabi. Dan terakhir materi kita pada bulan yang lalu, kita sudah menuntaskan yang dicintai Nabi nomor 3. Nomor 3. Pagi hari ini kita akan masuk yang Nabi cintai nomor 4. Apa itu yang Nabi cintai nomor 4? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, mencintai, mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Jadi Nabi itu suka mendahulukan semua hal, mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Mari kita dengarkan di mana dalil yang menunjukkan Nabi menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam segala perbuatan atau keadaan. Silakan bisa dibuka di dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, nomornya 213. Kalau nomor aslinya 268. Ya, kita baca di cetakan terjemahan 213. Kami baca an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Seperti memakai terompa, sandal, lanjut, bersisir dimulai dari rambut kepala sebelah kanan, lanjut, berwudu, ya, dan mandi, tentunya dalam hal bersuci. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pendek, tetapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah Nabi menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaan. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Menarik hadis ini untuk kita pelajari karena hadis ini panjang pembahasannya. Loh kok bisa panjang? Iya. Saya nukilkan perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa beliau ini? Imam An-Nawawi rahimahullah. Bapak Ibu sekalian, nama Imam An-Nawawi familiar di telinga kita. Bapak Ibu harus tahu siapa beliau ini. Minimal biografi singkatnya lah. Minimal itu. Beliau ini nama aslinya bukan Imam An-Nawawi, bukan. Nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Jumu'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Jadi beliau ini punya kunyah, nama panggilan Abu Zakaria. Loh memangnya beliau punya putra namanya Zakaria, kok dipanggil Abu Zakaria? Karena memang salah satu sunnah Nabi itu memakai nama kunyah. Kalau laki-laki diawali dengan Abu, kalau wanita diawali dengan Ummu, begitu. Bapak Ibu sekalian, dan kebiasaan orang Arab, mereka selalu menempatkan memakai kunyah Abu kalau memiliki anak laki-laki. Jadi kalau mereka punya anak perempuan nih, nomor 1 sampai nomor 5 perempuan semua, itu mereka tidak memakai nama kunyah. Begitu lahir anak ke-6 laki, maka mereka pakai nama kunyah anak laki tersebut. Itu sudah kebiasaan orang Arab. Baik, sebenarnya tidak masalah memakai kunyah nama anak perempuan. Misalnya anak perempuannya namanya Laila, maka laki-laki ini si bapaknya dipanggil Abu Laila, ayahnya Laila. Maksudnya begitu. Istrinya dipanggil atau wanita itu dipanggil Ummu Laila, ibunya Laila. Baik, Bapak Ibu sekalian, Abu Zakaria. Lalu siapa Abu Zakaria? Apakah Imam An-Nawawi punya putra namanya Zakaria? Tidak, Bapak Ibu. Bagaimana beliau punya putra? Wong sampai wafat beliau tidak menikah. Tidak menikah. Bapak Ibu sekalian, banyak para alim ulama yang sampai wafatnya tidak menikah. Makanya ada sampai satu buku judulnya Al-Ulama'u Uzzaqa, ulama-ulama yang membujang sampai ajalnya. Banyak. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir At-Tabari. Itu sampai wafat nggak nikah. Termasuk gurunya Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu sampai wafat tidak menikah. Termasuk beliau ulama yang sedang kita bicarakan pagi hari ini, Imam An-Nawawi, beliau tidak menikah. Beliau Bapak Ibu sekalian lahir pada bulan Muharram tahun 631 di sebuah desa namanya Nawa. Makanya dijuluki Imam An-Nawawi, ya. Lahir di sebuah desa namanya Nawa. Di mana Nawa ini? Damaskus, Syria. Jadi dari negeri Syria ini. Apa ini? Imam An-Nawawi ini. Dan beliau Bapak Ibu sekalian wafat pada bulan Rajab. Tahunnya 676 Hijriah. Lahir 631 Hijriah, 631 Hijriah, wafatnya 676 Hijriah. Jadi usianya 45 tahun. Ya, masih muda, Bapak Ibu sekalian. Tetapi karyanya dinikmati oleh miliaran manusia. Hampir jarang kita dengarkan di sebuah pondok pesantren yang di dalamnya tidak ada kitabnya Imam An-Nawawi, nggak ada. Kalau ada ponpes, ma'had yang di dalamnya tidak ada kitabnya Imam An-Nawawi, perlu dipertanyakan ponpes itu. Iya, dan saya kalau sebut nama kitabnya panjenengan pasti tahulah, pasti pernah mendengar kitabnya. Salah satu karya besarnya Imam An-Nawawi dari sekian banyak kitab ya, karya beliau yang diantaranya adalah Riyadus Shalihin, Arba'in An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim. Berjilid-jilid itu. Syarah Sahih Muslim, penjelasan hadis riwayat Muslim, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Inilah yang menyebabkan beliau sampai wafat tidak menikah, bukan karena beliau yaitu mengharamkan nikah, tidak. Beliau tahu nikah itu perintah, tetapi
sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan ke jenjang pernikahan. Karena hidupnya habis untuk menulis, untuk menuntut ilmu, untuk menyampaikan hujjah, untuk mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla sampai keburu wafat. Banyak ulama-ulama yang seperti ini, ya. Artinya mereka tidak melarang pernikahan, mereka tidak mengharamkan nikah, tetapi hidupnya habis untuk Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau nama aslinya Yahya bin Syaraf, kalau nama kunyanya Abu Zakaria, julukannya An-Nawawi. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, beliau berkata dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 560 mengomentari hadis yang tadi kita dengarkan. Nabi menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Apa kata Imam An-Nawawi? Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan sebelah kanan dalam beberapa keadaan. Kalau di total Bapak Ibu, kalau di total kurang lebih ada 26 keadaan kita dianjurkan mendahulukan yang kanan, bukan yang kiri. Loh, apa saja itu? Makanya ini penting untuk saya sampaikan. Mungkin orang menganggap ini sepele, padahal ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulukan segala keadaan, perbuatan sebelah kanan. Dahulukan sebelah kanan dalam semua keadaan. Ada 26 kurang lebih. Kita bahas satu persatu sambil kita sertakan dalilnya. Yang pertama, nah ini mendahulukan sebelah kanan yang Nabi ajarkan. Yang pertama adalah membasuh anggota wudhu sebelah kanan. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nomornya 177. Nomor aslinya 226. Nomor aslinya 226. Kita dengarkan, yaitu dari mana itu hadisnya? Humran. Nah, silakan. Dari Humran, budak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Silakan baca. Humran, budak sahaya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan. Ya, naam, silakan. Bahwa Utsman meminta air untuk berwudu. Terus Mula-mula dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali. Utsman bin Affan radhiyallahu an meminta air kepada budaknya Humran untuk berwudu. Lalu beliau mengawalinya dengan mencuci tangan 3 kali. Ya, telapak tangan kanan dulu, lalu kemudian kiri, masing-masing 3 kali. Lanjut teruskan. Sesudah itu dia berkumur-kumur. Sesudah itu beliau berkumur-kumur disertakan dengan istinsyak, memasukkan air ke hidungnya. Itu dengan tangan kanan memasukkannya, lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri, istinsyar. Nah, memasukkannya mulut dengan hidung istinsyak, mengeluarkannya istinsyar. Jadi mulut dengan hidung jadi satu ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak dipisah. Ada beberapa yang kita lihat ketika berwudu itu ini dipisah antara mulut dengan hidung. Padahal sunnahnya itu adalah jadi satu. Masukkan ke mulut sekalian menghirup. Iya, lu Ustadz kan sakit Ustadz. Iya, di awal saja. Kalau sudah terbiasa tidak. Manfaatnya sangat besar sekali. Kalau puasa Ustadz, apakah tidak khawatir air itu tertelan? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi memberikan penekanan. Kecuali jika engkau puasa, jangan terlalu kuat, yaitu menghirupnya. Dalam riwayat Abu Dawud. Terus lanjutkan. Sesudah itu dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, itu namanya istinsyak. Teruskan. Kemudian dia mencuci muka 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Terus sambil disertakan dengan menyela-nyela jenggot. Itu dalam riwayat yang lain. Teruskan, untuk laki-laki ya. Teruskan. Sesudah itu dia mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali. Stop, sebelum ke situ saya akan selipkan sedikit riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang saya yakin panjenengan belum pernah mempraktekkan cara wudu model seperti itu. Apa itu? Dalam riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, silakan Bapak Ibu bisa lihat di di YouTube.
beberapa keterangan dari ustadz-ustadz kita ketika menjelaskan tentang tata cara wudhu sesuai sunnah. Salah satunya riwayat Ali bin Abi Thalib. Kita jarang melakukan ini. Jadi beliau ini kalau basuh wajah sambil dikenakan yaitu permukaan telinga yang bagian luar. Jadi seperti ini, basuh wajah, lah ini diginikan. Nah, sekali, basuh wajah 2 kali. Jadi permukaan telinga bagian luar itu dikenakan. Nah, seperti itu. Terus setelah membasuh wajah, ketika akan membasuh tangan kanan, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil air, lalu kemudian diguyurkan air itu di atas ubun-ubunnya. Jadi dibiarkan air itu turun mengenai wajahnya. Itu mengakhiri basuh wajah. Jadi habis basuh wajah 3 kali, ngambil air lagi, berarti yang keempat ini maksudnya. Nah, itu diguyurkan di tengah-tengah. Sehingga air itu kemudian jatuh ke wajah beliau. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus kemudian berikutnya ulang lagi barusan setelah wajah, silakan. Sesudah itu mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali. Tangan kanan hingga siku, tangan sampai ke siku, bukan siku sampai ke telapak tangan, bukan. Banyak sekali orang ketika berwudu dari siku turun ke bawah. Lah ini yang salah. Ini yang tidak diajarkan Nabi. Yang benar adalah mengambil air itu dengan telapak tangannya, telapak tangan kanan, lalu dibiarkan air itu turun ke bawah sambil menyapu sampai ke sikunya. Nah, ini dihitung sekali. Lalu kemudian 2 kali dan seterusnya. Kanan dulu, baru kemudian kiri 3 kali. Kanan diselesaikan 3 kali, kiri diselesaikan 3 kali. Yang sering terjadi yang kita lihat, kanan sekali, kiri sekali. Kanan yang kedua, kiri yang kedua, dan seterusnya. Ini banyak kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Lanjut teruskan. Sesudah itu mencuci tangan kiri seperti yang kanan. Nah, seperti yang kanan 3 kali juga. Teruskan. Kemudian menyapu kepala. Menyapu kepala. Nah ini. Kepala di dalamnya termasuk telinga Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak dipisah. Sebab ada orang memisah ketika membasuh kepala, kepala sendiri, lalu telinga sendiri. Yang sesuai sunnah adalah yaitu mengambil air, diusap dari bagian kepala bagian depan, ditarik sampai ke tengkuk, dari tengkuk dikembalikan lagi ke depan, setelah itu kemudian telinga. Karena telinga ini bagian dari kepala, sehingga tidak dipisah. Hanya sekali, bukan 3 kali. Nah, itu yang Nabi ajarkan, tata cara wudhu. Kalau wanita rambutnya panjang, maka tetap sampai batas tengkuk, lalu kemudian dikembalikan ke depan. Ada yang bertanya, Ustadz, bisa nggak wudhu itu tidak merubah tatanan rambut kita? Sebab kalau kita tarik ke belakang, lalu kita tarik kembalikan lagi ke depan, maka tentunya akan membuat rambut ini acak-acakan. Apakah ada riwayatnya? Ada, riwayat Abu Dawud. Disebutkan dari Rubayyi, ya, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ketika berwudu pada saat membasuh kepala, beliau mengambil air, lalu mengusap mulai dari tengah kepala menuju ke depan. Jadi hanya diusap sesuai alur rambut. Nah itu, diusap dari tengah ke depan, terus dari tengah ke belakang, sekali terus sama telinga, selesai. Jadi setelah wudu itu rambut beliau tetap rapi, tidak acak-acakan. Karena waktu itu rambut beliau panjang. Nah, ini ya. Adapun bagi yang rambutnya pendek, ya jangan pakai cara ini, ya tetap aja ditarik dari depan ke tengkuk, tengkuk dikembalikan lagi ke depan. Tapi kalau rambutnya panjang, khawatir nanti itu acak-acakan, maka sesuai alur rambut, boleh, nggak apa-apa. Dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut setelah itu, kemudian mencuci kaki kanan. Kanan membasuh anggota wudhu, terutama kaki, yaitu sampai mata kaki. Kaki kanan dulu 3 kali. Setelah itu kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Itulah tata cara wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disertakan dengan doa, ya. Doa setelah wudhu. Baik, nomor 1 sudah kita bahas, membasuh anggota wudhu sebelah kanan. Yang kedua, bersiwak. Bersiwak Bapak Ibu. Bersiwak Bapak Ibu sekalian tergantung tujuannya. Kalau tujuannya memakai siwak, lupa tadi ada di kendaraan saya, nggak saya bawa.
Kalau tujuan memakai siwak itu adalah untuk menghilangkan kotoran, untuk mengangkat makanan yang terselip di gigi, istilahnya selilit dan seterusnya itu ya katanya, maka itu dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Nih kata para alim ulama. Dan dimulai dari gigi sebelah kanan. Tangannya tangan kiri tapi gigi sebelah kanan. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran atau makanan yang terselip di gigi. Kalau itu tujuannya. Tetapi kalau tujuannya memakai siwak itu adalah dalam rangka untuk beribadah. Contohnya, mau sholat bersiwak, setelah wudhu bersiwak, pergi Jumatan bersiwak, tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Jadi tolong dibedakan, ketika pegang siwak, untuk apa kau pakai siwak? Untuk bersihkan kotoran, Ustaz. Termasuk juga untuk ada sisa makanan, berarti tangan kiri. Dimulai gigi sebelah kanan. Adapun kalau tujuannya, untuk apa kau memakai siwak? Saya mau sholat, saya mau wudhu, atau saya setelah wudhu, atau saya mau pergi sholat Jumat. Ya, saya ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dalam hal ini tangan kanan. Ya, mana dalilnya? Mari kita dengarkan dalilnya. Coba dibuka, yaitu beberapa diantaranya adalah Sahih Muslim. Dibuka nomornya 198. Sahih Muslim 198. Nomor aslinya Bapak Ibu, nomor aslinya ini ya. Nomornya 252. Nomor aslinya 252. Ya, silakan. Dari mana itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi SAW sabdanya, Laula an asyqa 'alal mu'minina wa fi hadisin Zuhair ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Silakan. jikalau tidaklah akan menyulitkan bagi umatku, Jikalau tidak menyulitkan umatku, jika tidak memberatkan umatku, niscaya sungguh aku perintahkan mereka bersiwak setiap akan sholat. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Bayangkan. Berarti kalau begitu memakai siwak itu banyak dalam setiap hari. Sholat fardu 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti 5 kali bersiwak. Belum sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Belum tahiyatul masjid. Belum tahajud, belum witir, belum yang lainnya. Seperti itu. Banyak sekali. Dan siwak tidak bisa tergantikan dengan pasta gigi. Ustadz pasta gigi kan ya bisa atau Ustadz gantinya. Ngapain kok pakai kayu siwak? Nggak bisa tergantikan. Loh kenapa? Karena kalau pasta gigi atau odol butuh air, butuh tempat. Sedangkan kalau bersiwak nggak butuh air, nggak butuh tempat. Dimanapun, kapanpun kita bisa bersiwak. Bisa, mau sholat, ngadep kiblat, bersiwak. Mau sholat, pakai tangan kanan tapi. Karena dalam rangka beribadah ini soalnya. Mau sholat. Terus kapan lagi kita itu dianjurkan bersiwak? Kita lihat nomor 199. Coba, 199. Sahih Muslim 199. Nomor aslinya... Nomor aslinya 253. Nomor aslinya 253. Kita lihat lagi nih. Nomor asli 253. Ayo dibaca. Dari Mikdam bin Syurai radhiyallahu an dari bapaknya. Ya. Katanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Baik, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Silakan. Pekerjaan apakah yang pertama-tama dilakukan Nabi SAW? Ulang lagi pertanyaannya Mikdam bin Syurai. Pekerjaan apakah yang pertama-tama dilakukan Nabi SAW? Ketika beliau masuk rumah. Apa yang Nabi lakukan kalau masuk rumah dari bepergian? Pulang dari masjid, pokoknya keluar dari rumah, pulang ke rumah, apa yang pertama kali Nabi lakukan? Qalat bisiwaki. Silakan. Jawab Aisyah radhiyallahu anha. Pertama-tama beliau bersiwak. Baik. Pertama-tama beliau menggosok gigi dengan siwak. Bersiwak. Lu ya tambah banyak lagi. Mau sholat bersiwak. Pulang dari masjid setiap keluar rumah, pulang nyampe rumah bersiwak. Wah, banyak sekali. Berarti Nabi mengajarkan kita kebersihan. Ya, kebersihan. Baik.
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya siwak. Ya, bahkan Nabi mau wafat aja meminta siwak, kan begitu. Nabi sebelum wafat beliau meminta siwak kepada Aisyah radhiyallahu. Jadi Nabi bersugi dulu, bersiwak sebelum wafat itu. Seperti itu. Oleh karena itu ini menunjukkan tentang keistimewaan daripada siwak. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak adalah untuk membersihkan mulut dan akan mendapatkan ridho dari Allah. Orang pakai siwak itu diridhoi oleh Allah. Riwayat An-Nasa'i nomor 5 hadisnya. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu amalan yang diridhoi oleh Allah itu apa, salah satunya selain berbakti kepada orang tua, kan itu mendatangkan ridhonya Allah. Ridhollah fi ridhol walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka orang tua. Selain berbakti kepada orang tua, siwak mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, termasuk manfaatnya besar. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, siwak ini dari sisi kesehatan ya, seperti membersihkan gigi, memperkuat akar gigi, melemaskan lidah, mencegah gigi keropos, mengharumkan mulut, menjernihkan otak, menambah nafsu makan, menghilangkan dahak, menjernihkan suara, mempertajam pandangan mata, menyehatkan lambung, mengusir kantuk, dan lain-lain. Banyak. Silakan bisa dibuka bukunya Ibnu Qayyim, judulnya Tibbun Nabawi, metode pengobatan Nabi SAW, yang sering dipakai oleh Ustadz Dr. Zaidul Akbar hafizahullah ta'ala, yaitu kitabnya di situ. Silakan dibaca tentang siwak. Buku itu bagus. Kenapa? Karena di dalamnya disesuaikan dengan huruf hijaiyah. Misalnya huruf alif, hijaiyah kan diawali alif. Alif, ba, ta, sa. Alif itu apa? Alif itu pengobatan yang diawali dengan huruf alif bahasa Arabnya. Ismit, celak. Celak bermanfaat untuk menjernihkan pandangan mata, menumbuhkan bulu mata. Bagus, siwak ismit. Ada lagi yaitu pengobatan yang bagus, terong. Ada lagi seledri, ada lagi banyak sekali di situ. Huruf hijaiyah, mulai alif sampai ya. Ya. Nah, silakan bisa dimiliki buku tersebut. Ya, kita lanjutkan materinya. Jadi yang nomor 2 mendahulukan sebelah kanan itu adalah bersiwak jika tujuannya untuk ibadah. Tapi kalau tujuannya untuk membersihkan mulut, ya, mengeluarkan kotoran, maka dengan tangan kiri, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Yang nomor 3 adalah, nah ini, menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Saya ulang. Menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk mencuci, farji atau kemaluan saat mandi besar. Menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk mencuci, membersihkan kemaluan, bagian depan maupun bagian belakang kita saat mandi besar. Baik, lo Ustadz, itu kan pakai gayung Ustadz. Kan kita mengambil gayung dengan tangan kanan, kita tuangkan ke tangan kiri kita untuk mencuci farji, kemaluan kita. Maaf ya, ini ilmu harus saya sampaikan. Maka itu kan kalau ada gayung lah. Kalau sekarang pakai shower, pakai keran dan seterusnya bagaimana? Ya, untuk menyalakan shower itu dengan tangan kanan, lalu mencucinya tetap dengan tangan kiri. Ya, jadi tidak boleh menyentuh kemaluan itu dengan tangan kanan, nggak boleh. Membersihkannya laki-laki termasuk, ya, mencuci farjinya dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan. Baik, bahkan Nabi melarang dengan tangan kanan, mencuci farji dengan tangan kanan dilarang. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim, nomornya 263, nomor aslinya 316. Ayo Sahih Muslim 263 ya, 263. Nomor aslinya adalah 316. Silakan dibaca. Dari mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya. Ya.
apabila Rasulullah SAW mandi junub, mula-mula dicucinya tangannya, kemudian dituangkannya air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu dicucinya kemaluannya. Nah, seperti itu. Ini informasi dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan nomor 4, mengucapkan salam sebagai tanda selesai sholat. Mengucapkan salam sebagai tanda selesai sholat. Bapak Ibu, mengakhiri sholat itu kan dengan salam, dan itu dimulai menolehnya ke arah kanan dulu, baru kiri. Sholat itu Bapak Ibu, mohon maaf, salam di dalam sholat itu tata caranya yang sahih ya, yang sahih ada 4. Yang sahih ini saya tunjukkan langsung aja. Cara yang pertama adalah yaitu menoleh ke kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ke kanannya. Menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak pakai wabarakatuh, itu ke kiri. Yang kedua, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kirinya, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang nomor 2 ini sering dipakai oleh Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semuanya pakai cara yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu ya. Yang ketiga, cara yang ketiga, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kirinya, Assalamualaikum. Gak pakai warahmatullah, gak pakai wabarakatuh juga. Itu cara ketiga, riwayat An-Nasai. Cara yang keempat adalah, menoleh sedikit ke kanan, gak sampai seperti tadi ya. Hanya sedikit menoleh ke kanan tanpa menoleh ke kiri. Caranya bagaimana? Jadi seperti ini caranya. Mengucapkan salam ke kanan dikit ya, tanpa ke kiri. Assalamualaikum. Selesai itu aja ya. Hanya ke kanan dikit. Assalamualaikum. Sudah, seperti itu. Saya pernah sholat di salah satu masjid ya. Ternyata imamnya memakai tata cara salam yang nomor 4 ini. Sayangnya makmumnya tidak diberitahu lebih dahulu. Artinya tidak diberi ilmu lebih dahulu. Lah ketika salam, saya ada di soft pertama ini, depan. Ketika salam, dia hanya menoleh sedikit ke kanan dan itu pun cuma sekali ucapan salamnya. Assalamualaikum. Sudah, lalu dia berbalik menghadap ke makmum. Maka saya, namanya makmum, harus mengikuti imam. Maka saya pun salam seperti yang dilakukan oleh imam. Assalamualaikum. Sudah. Lah yang lainnya masih tahiyat semua. Bahkan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya bilang, wis mari sholatnya, wis mari sholatnya ya. Nah, mereka bertanya, loh kok nggak pakai ke kiri, kok nggak pakai assalamualaikum lagi ke kiri, kok cuman sekali. Sampai ada di antara mereka yang sholat lagi ya. Lah saya bilang sama imamnya, antum maaf ini, mestinya antum jelaskan dulu. Memang benar ini sunnah Nabi. Tujuan antum mulia, menghidup-hidupkan sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan oleh umat Islam. Kan jarang salam kayak begini. Anda benar maksudnya bagus menghidup-hidupkan. Tapi kalau mereka tidak paham, jadinya mengolok-olok sunnah. Seperti itu. Maka jelaskan dulu ilmunya, baru antum praktekkan. Mereka sudah punya bekal ilmu. Termasuk sholat pakai sandal, itu kan jarang. Padahal itu tuntunan Nabi. Nabi itu sholat pakai sandal, pakai sepatu. Bukan karena lantainya waktu itu bukan keramik, tanah, bukan. Ini bukan masalah lantai. Tiap tahun lantai itu berubah-ubah. Dulu tidak kenal keramik, dulu plester. Sekarang sudah keramik, apalagi granit. Mungkin juga marmer. Mungkin setelah marmer, apalagi kita nggak tahu. Tiap tahun berganti lantai. Ini bukan masalah lantai, ini masalahnya untuk menyelisihi Yahudi sama Nasrani. Karena mereka Yahudi kalau sembahyang, mereka tidak memakai alas kaki. Sedangkan kalau Nasrani, mereka sembahyang pakai alas kaki.
Kita di tengah-tengah, kadang memakai alas kaki, kadang tidak. Untuk menyelisih, coba buka Abu Dawud yang sudah di-download aja. Nomor 652. Maka dalam hal ini kalau tidak dijelaskan, akibatnya muncul mudorot, Bapak Ibu sekalian. Lu masuk masjid kok pakai sandal, akibatnya mereka bukan mengikuti sunnah Rasul, malah mengolok-olok ajaran Nabi yang mulia ini. Sholat memakai sandal, ya. Jadi harus dijelaskan sampai mereka siap baru, gitu ya. Apalagi masjidnya sudah ada karpetnya, ya, seperti itu. Ngapain kemudian pakai sandal? Nah, kan nggak paham. Oleh karena itu ya harus pelan-pelan disampaikan kalau ini adalah tujuannya menyelisihi. Ya. Silakan baca 652, Abu Dawud 652, baca. Dari Ya'la bin Shaddad bin Aus, dari ayahnya, radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, isinya, selisihilah orang-orang Yahudi. Selisihilah orang-orang Yahudi. Kenapa? Yang mereka beribadah dengan tidak menggunakan sandal-sandal. Terus? Dan juga kuf atau sepatu mereka. Nah, orang Yahudi kalau sembahyang mereka nggak pakai sandal, telanjang kaki, mirip kayak kita, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Nasrani kebalikannya. Lah kita selisih, Yahudi diselisih, Nasrani selisih, sehingga sesekali pakai, sesekali tidak, sesekali pakai, seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada materi kita, ucapan salam. Pak, Bu, mohon maaf. Ada salam itu yang modelnya begini, maaf. Salam ke kanan atau ke kiri begini, perhatikan. Saya praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan ya, terus ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama lengkap. Kanan lengkap wabarakatuh, kirinya lengkap wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk yang cara seperti ini ulama berselisih. Ada yang mensohekan hadisnya, ada yang mendoifkan hadisnya. Oleh karena itu cara yang terakhir saya sampaikan ini, kanan kirinya lengkap wabarakatuh, itu riwayatnya adalah riwayat Abdur Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Ada yang mensohikan, ada yang mendoifkannya. Untuk amannya dah, untuk amannya saja, sudahlah pakai cara yang salah satu pilih 4 itu tadi. Ya, untuk amannya itu boleh yang pertama, 2, 3 atau keempat. Kalau memang kita sholat sendiri nggak apa-apa. Kalau sholat berjamaah, maka sebaiknya jamaah diberikan bekal ilmu terlebih dahulu untuk model yang keempat tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi salam kesalahan yang terjadi di masyarakat. Lihat telapak tangan saya. Telapak tangan saya, ada orang itu ketika salam seperti ini modelnya. Jadi ini cara yang salah. Nabi tidak pernah ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibolak-balik tangannya. Ada nggak yang kayak gitu? Ya. Itu di zaman Nabi sudah terjadi. Nabi mengatakan, mengapa kalian mengucapkan salam, mengakhiri sholat dengan salam seperti ekor-ekor kuda. Seperti itu. Nggak boleh. Ya, dibolak-balik. Seperti itu. Makanya saya punya judul kajian, itu saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada 7 gerakan sholat yang menyerupai hewan. 7 gerakan sholat yang mirip kata Nabi seperti hewan. Nabi mengatakan ada orang sholat itu seperti musang. Jadi kalau sholat itu suka ngelirik, suka noleh. Itu kata Nabi kayak musang. Itu ada. Jadi kalau Allahu Akbar, suka ngelirik, musang, kata Nabi. Ada orang sholat itu seperti keledai, mendahului imam. Imam belum bangkit, dia sudah bangkit. Maka Allah akan rubah nanti wajahnya seperti wajah keledai nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Ada orang sholat itu seperti ayam yang mematuk makanan. Ayam mematuk, terlalu cepat gerakannya. Pokoknya ada 7 gerakan. Insya Allah di lain kesempatan aja ya, jangan sekarang ya. 7 gerakan sholat menyerupai hewan. Oh, coba itu ya, hati-hati. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 5 Bapak Ibu sekalian. Nomor 5 ya. Yang nomor 5 adalah mendahulukan
mohon maaf, bukan mendahulukan. Memindahkan makmum ke sebelah kanan imam. Memindahkan makmum ke sebelah kanan imam saat sholat berjamaah. Bapak Ibu sekalian, saya ulang, memindahkan makmum ke sebelah kanannya imam saat sholat berjamaah. Pak, Bu, imam, ada seseorang sholat, misalnya panjenengan sholat nih sendiri, tiba-tiba dari belakang ada orang yang ingin mengikuti panjenengan. Jadi dia ingin bermakmum dengan Anda. Anda ditepuk pundaknya, ingin bermakmum. Dia ngambil posisi salah. Anda ini misalnya ya, HP ini adalah Anda misalnya ya, mohon maaf ini. Orang itu ada di kiri Anda. Ini posisi bermakmum yang salah ini. Maka pindahkan orang ini yaitu ke sebelah kanan. Sebagaimana Nabi pernah sholat tahajud, maka Ibnu Abbas berada di sebelah kiri. Maka Nabi memegang Ibnu Abbas, lalu memindahkannya ke arah kanan, dan Nabi melanjutkan sholatnya kembali. Jadi boleh sholat itu sambil amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kekeliruan, kesalahan, langsung dibenarkan. Dan tidak membatalkan sholat, serta tidak mengurangi pahala sholat. Enggak. Itu gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Contoh, kita sholat ada yang mau lewat, kita hadang. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya sholat kita tidak putus. Oh, seperti itu. Ya, contoh lagi kita sholat, ada anak-anak di kanan kiri kita lagi rame, berisik, ganggu orang sholat. Maka kita boleh ngasih isyarat, sebagaimana Nabi juga pernah sholat ngasih isyarat. Misalnya dengan pundaknya kita pegang, atau kepalanya kemudian kita belai gitu ya, kita pegang agar dia diam. Asalkan lisan diam, yang nggak boleh itu, ucap rame-rame. Nah itu batal, Bapak Ibu, batal, ya. Termasuk mematikan alat telekomunikasi HP yang berbunyi. Anda biarkan HP itu ya dalam keadaan berdering, Anda terganggu dan Anda mengganggu sholat orang yang ada di sekitar Anda, sehingga mereka tidak khusyuk. Banyak dosa yang harus kita tanggung karena banyak orang yang tidak khusyuk sholatnya. Kita yang nanggungnya. Loh, bayangkan, hati-hati. Maka matikan caranya. Ustadz pakai dalil apa Ustadz? Matikan HP itu pakai dalil apa? Dalilnya pakai riwayat Bukhari. Sahabat Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu ketika sholat di padang pasir, dia membawa kendaraannya seekor onta. Yang namanya padang pasir nggak ada pohon, nggak ada tempat untuk mengikatkan tali onta. Ya mau nggak mau, katanya Abu Barza, mau tidak mau daripada saya selesai sholat saya kehilangan kendaraan saya karena ini padang pasir, maka tali itu diikatkan ke tubuhnya. Oh, dia sholat di tengah-tengah sholat, ontanya berontak, ontanya jalan, dia ikut jalan Bapak Ibu. Onta berhenti rukuk, i'tidal, sujud, nanti kemudian berhenti lagi, jalan lagi, ngikuti onta. Bayangkan. Bapak Ibu, mohon maaf, Anda bisa bayangkan sholat ngikuti onta, otomatis kiblatnya udah nggak karu-karuan sudah. Loh iya jelas, awalnya kiblatnya di mana, terus kemudian ngikuti onta, sama dengan kita sholat di kereta. Makanya kalau sholat di kereta atau di kendaraan, maka takbiratul ikhramnya saja yang ngadep kiblat. Jadi kalau misalnya takbiratul ikhram itu sebelah kiri kita, maka kita takbiratul ikhram aja, Allahu Akbar. Nah silakan Anda ikuti kendaraan itu kemana, kereta itu mau kemana, seperti itu. Ya cari kompas, mana kiblatnya, seperti itu. Kalau misalnya ke belakang, yang ada belakang dulu, Allahu Akbar. Yang penting takbiratul ihram. Kalau misalnya tetap tidak bisa, terkondisikan, nggak mampu, maka sholat telah sedapatnya, meskipun nggak ngadep kiblat, nggak apa-apa. Di pesawat dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Setelah sampai di Madinah, ketemu Nabi, dia ceritakan, wahai Rasulullah, aku tadi sholat, tali ontaku aku ikatkan di tubuhku dan aku mengikuti kemana saja onta itu pergi. Apakah sholatku sah? Apakah harus aku ulangi sholatku? Kata Nabi, nggak usah. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Nabi memperbolehkan, nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira ngikuti onta itu gerakannya berapa kali? Ya banyaklah, sedangkan matikan HP cuma 3 gerakan. HP ditaruh di saku, bunyi, kering, lupa dimatikan ini. Kering, kita ambil gerakan 1,
kita matikan gerakan kedua, kita kembalikan gerakan tiga gerakan. Apa susahnya matikan HP ini? Lebih banyak Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu ngikuti onta, yaitu dalilnya pakai itu. Memang HP belum ada di zaman Nabi, makanya pakai kiasnya sahabat Abu Barzah tadi, sholat berjalan, ngikuti, nggak apa-apa. Ya, batuk nggak ditutup, khawatir nanti sholatnya batal. Ya Allah, batuk ya ditutup, bersin ditutup, sudah bersin sobo gak adus pisan, gak sikatan pisan. Wadah. Saya pernah sholat seperti ini, ya. Jadi di sebelah bersin, nggak ditutup, wajing, ya kena gamis saya. Dalam hati, kon kena kon, ya. Ini. Ternyata betul setelah sholat, ya bau. Oh gak sikatan nih, gak sikatan. Menjijikkan, apalagi ini musimnya pandemi, droplet atau apa, tutup. Batuk itu ditutup, batuk itu angop. Sholat angop, tutup. Caranya gimana? Faliyakdzim caranya. Gigi atas menggigit bibir bawah. Kalau sholat. Tapi kalau di luar sholat pakai tangan. Kalau di dalam sholat tidak pakai tangan. Itu yang Nabi ajarkan. Makanya pentingnya taklim itu supaya punya ilmu. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwasannya kembali ke materi kita, boleh memindahkan orang dari kiri ke kanan ketika sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya makmumnya lebih dari satu, maka ya di belakang imam, Bapak Ibu, di belakang imam. Sebab masih ada orang itu, saya pernah sholat, ada orang nepuk pundak saya, dia ikut saya rupanya, nggak masalah. Ternyata dia mundur dikit, ada di belakang saya, maka saya tarik tangannya, saya majukan ke depan. Ya, nggak taunya mundur lagi. Oh ya sudah, belum tahu ilmunya, ya. Ya, ini ngeyel ya, nggak tahu ilmunya. Itu bayangan saya masih husnudzon. Mungkin ada orang lagi nyusul sehingga dia kau mundur. Ternyata setelah salam saya lihat nggak ada orang. Maka setelah itu saya kasih tahu, Mas, tata cara sholat itu kalau makmumnya sendiri itu sejajar dengan imam, tidak mundur sedikit. Seperti sholatnya kaum wanita, imamnya sama makmumnya itu sejajar. Seperti itu kalau makmumnya satu, Mas. Itu ya, baru tahu dia. Nah, jadi mana dalilnya ini? Coba dibuka Sahih Muslim nomor 738. 738. Ya, sesaat lagi kita tutup Bapak Ibu sekalian. Silakan Sahih Muslim 738. Ayo. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya. Ya, silakan. Ibnu Abbas bercerita padanya. Silakan. Pada suatu malam dia tidur di rumah bibinya, terus? Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ummul Mukminin ya. radhiyallahu anha. Terus? Dia tidur melintang kasur. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya memanjang kasur. Lanjut. Beliau tidur hingga kurang lebih sampai pertengahan malam. Kemudian setelah bangun? Setelah itu beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. Itu sunnah. Sunnahnya bangun tidur itu menyapu kantuk di wajah. Sunnah itu. Yang enggak sunnah itu adalah bangun tidur. Itu enggak sunnah itu. Enggak taklim itu berarti. Ya. Kalau yang ikut taklim bangun tidur itu menyapu kantuk. Nah itu yang diajarkan Nabi. Nabi seperti itu. Lanjut teruskan. Kemudian beliau baca 10 ayat penghabisan surat Ali Imran. Ali Imran ayat 190 sampai 200. Lanjut, setelah itu? Sesudah itu beliau pergi ke tempat air, lalu beliau berwudu dengan membaguskan wudunya. Kemudian sesudah itu beliau sholat. Lalu Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, aku pun bangun dan kulakukan pekerjaan seperti yang dilakukan Nabi SAW. Ternyata? Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Salah ini, posisi salah. Maka? Tetapi beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Nah, dipindahkan. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ke kanan, bukan kiri. Kanan didahulukan, bukan kiri. Termasuk juga menata soft. Tengah dulu, baru ke kanan dulu. Setelah itu kemudian kiri. Begitu. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 6, Bapak Ibu sekalian. Nomor 6 ini ya. Nomor 6 kita tutup sampai nomor 6 yaitu potong rambut. Potong rambut itu dimulai dari rambut kepala sebelah kanan. Kanan dulu dirapikan. Minta sama tukang potong rambutnya, Mas, kanan dulu Mas ya. Loh, kenapa Pak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh gitu loh ya. Jadi paham, ya dakwah ini.
Iya, tunjukkan potong rambut sambil bawa Sahih Muslim gitu loh. Itu iki lho Mas, iki lho. Aku gak hafal Mas, iki lho Mas, sampean moco. Kanan diisi. Nah, itu. Itu. Mana dalilnya? Sahih Muslim, buka Sahih Muslim. Nomor 1247. Sahih Muslim 1247. Nomor aslinya 1305, nomor aslinya 1305. Tapi cetakan terjemahannya 1247. Silakan dibaca dari Anas, yuk. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ya, setelah Rasulullah SAW sampai di Mina. Nabi ketika sampai di Mina, lanjut. Beliau datang ke Jamratul Aqabah. Nabi datang ke Jumratul Aqabah, lempar jumrah. Jumrah kan ada 3, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Kalau tanggal 10 Zulhijjah dari Musdalifah, cari kerikil, itu langsung lempar jumrahnya yang terakhir, Jumratul Aqabah, yaitu jumrah yang dekat dengan kota Mekah. Nah, ketika Nabi lempar jumrah Aqabah, terus lalu melontarkannya. Lalu Nabi melontarkan, terus kemudian beliau pergi ke tempatnya di Mina. Terus di sana beliau menyembelih kurban. Menyembelih hewan kurban, Idul Adha soalnya, tanggal 10 itu. Lanjut. Sesudah itu beliau bersabda kepada tukang cukur. Nah, Nabi berkata kepada tukang cukur, karena Nabi mau tahallul. Ya, tahallul. Tahallul yang pertama sebelum tawaf ifadah. Baik, terus lanjut. Cukurlah rambutku. Cukur rambutku. Lanjut. Sambil beliau memberi isyarat ke kepalanya sebelah kanan dan kiri. Kanan dulu, baru kemudian kiri. Lanjut, sesudah itu. Sesudah bercukur, diberikannya rambutnya kepada orang banyak. Rambutnya Nabi tadi diberikan kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ngalap berkah dengan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya Nabi ini Bapak Ibu sekalian, ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya berkah. Nabi kalau meludah, mohon maaf ini, riya, itu kalau mengenai salah satu tangan sahabat, itu diusapkan ke wajahnya sahabat, ludahnya Nabi. Nabi kalau berwudu, sisa air wudunya dijadikan rebutan. Bahkan Nabi pernah tidur di rumahnya Anas bin Malik, yaitu keringatnya Nabi yang menempel di tikarnya Anas bin Malik, itu oleh ibunya Anas namanya Ummu Sulaim, itu diusap lalu diperas dimasukkan botol. Nabi tanya kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik, untuk apa kau lakukan ini? Untuk sebagai campuran minumanku. Diminum keringatnya Nabi itu sama Ummu Sulaim. Bahkan dijadikan parfumnya ibunya Anas bin Malik. Bahkan Nabi kalau setelah sholat subuh di Masjid Nabawi, seluruh pelayan-pelayan Masjid Nabawi membawa tempat berisi air. Mereka minta Nabi untuk mencelupkan tangannya ke air tersebut. Ini bukan ponari, ini bukan. Kalau ponari nggak ada berkah tangannya. Dulu ya, sekarang nggak dengar lagi. Bapak Ibu sekalian, jadi celupan tangannya Nabi itu berkah. Bayangkan. Bahkan Nabi kalau potong rambut, tangan mereka ada di bawah. Tidak membiarkan satupun rambut Nabi yang jatuh kecuali di tangan para sahabat. Mereka ngalah berkah ketika Nabi masih hidup. Cara mencintai Nabi ada 2 ketika Nabi masih hidup. Fisiknya diagungkan, sunnahnya dijalankan. Nabi masih hidup. Sekarang Nabi wafat. Caranya tinggal 1. Fisiknya tidak diagungkan karena beliau sudah wafat. Jadi nggak perlu rambutnya Rasul ditaruh di kain putih terus diciumi, nggak perlu. Yang terjadi di beberapa media sosial ya, rambutnya Rasul panjang dikasih kain putih, taruh kain putih terus dicium. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Terus kemudian pergi ke Museum Topkapi mana Turki ya, untuk lihat pedangnya Rasul ya, untuk lihat macam-macam ya. Seperti itu pun juga kita tidak bisa meyakini apa benar itu, karena di beberapa tempat juga ada yang kayak begitu dan seterusnya. Jadi nggak ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Tugas kita cuma 1 sekarang, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Istiqomah dengan ajarannya Rasul, yaitu buktinya tanda cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya fisik Nabi itu berkah. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup sampai 6 poin ini aja.
Insya Allah nanti kita akan lanjutkan, yaitu poin berikutnya terkait makan, minum, termasuk nanti pakai cincin. Cincin itu tangan kanan apa tangan kiri? Jam tangan termasuk. Jam tangan itu tangan kanan apa tangan kiri? Jangan sekarang, insya Allah bulan depan, insya Allah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, saya tutup saja langsung karena materinya belum selesai. Insya Allah kita akan sambung pada kajian-kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.